kenapa perempuan harus menjadi aktivis? Kenapa perempuan harus menjadi aktivis? Itu mah IPP Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandi Awe di Ruang Publik. Kali ini saya menghadirkan narasumber Teh Anissa Solihat. Selamat sore Teh. Selamat sore Kang Sandi. Terima kasih sudah menunggu di sini ya. Iya, selalu setia. Ini Teh Anissa ini adalah Presidium Porhati Kota Tasikmalaya ya. Porhati itu Forum Alumni HMI Wati. Nah, kenapa saya mengundang Teh Anissa? Karena kita ingin tahu apa sih peran-peran dari Forum Porhati ini atau Porhati ini terhadap masyarakat, terhadap organisasi, terhadap pemerintah dan sebagainya. Kita ingin tahu dan kita ingin membahasnya di podcast ini bersama Teh Anissa nih. Bisa dijelaskan secara singkat, padat dan jelas tentang Porhati Teh? Oke, jadi Porhati ini sebagai forum atau wadah untuk kami para alumni HMI Wati yang memang kami itu sebenarnya masih memiliki atau mengemban tugas mulia sebagai kader HMI Wati dulunya. Jadi kita tuh dibentuk untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Sama dengan himpunan mahasiswa Islam. Insan cita itu insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan misi tersebut kita nggak bisa hanya terbatas kita sudah lulus kuliah, kemudian kita sudah beres nih masa kepengurusan di HMI dulu. Baik itu di komisariat, di cabang, kemudian di Badko dan di PB. Tapi tentunya setelah itu pun di dunia nyata gitu ya. Kami biasanya bilangnya dunia nyata. Di dunia nyata kita bekerja misalnya sebagai guru, sebagai dosen, itu dunia nyata kita. Nah, di dunia aktivisnya ini nih ya, kita pun tidak berhenti sampai di sana. Maka wadah alumni ini sangat harus kita maksimalkan dengan baik dan harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Seperti itu, Kang. Ini berarti Porhati itu setelah beres diaktif sebagai anggota HMI atau masih berstatus mahasiswa, berarti larinya nanti ke Porhati. Betul. Untuk HMI Watinya nanti diwadahinya di Porhati, tapi memang ada jeda dulu. Kalau misalnya lulus nih ya di kampusnya atau di kepengurusannya di tahun sekarang, berarti 2 tahun kemudian baru bisa menjadi anggota Porhati, bisa menjadi pengurus Porhati juga. Kenapa harus ada jeda Teh? Karena memang kami itu sebenarnya ingin memaksimalkan eksistensi mereka di dunia sebagai mahasiswanya dulu. Jadi kalau kita tuh yang memang beres di cabang tuh diberikan kesempatan yang terbuka luas gitu. Apakah itu memang mau aktif di Badko, kemudian mau aktif di PB. Masing-masing orang punya kesempatan itu. Jadi maksimalkan dulu apakah memang nantinya mahasiswa ini digayat gitu ya, atau mempunyai keinginan minat untuk masuk ke Badko atau ke PB. Jadi baru setelah itu ada masa jeda dulu bisa gabung dengan alumni. Kalau memang sudah jelas beres kepengurusan di ranah kemahasiswaannya, baru bisa masuk ke forum alumni ini. Yang digarap oleh Porhati itu programnya program apa aja Teh? Kalau misalnya di kita tuh yang memang kemarin ya baru dilantik pada hari Ahad. Baru ya kemarin hari Minggu ini. Betul, setelah musda dan lain sebagainya terlewati, kami dilantik oleh Majelis Wilayah Porhati. Jadi dari Jawa Barat, sepaket dengan kegiatan yang ada di Kahminya juga, dan kemarin juga ada
pelantikannya HIPKA. Jadi pengusaha di internal KAHMI juga ada gitu. Oh, ada himpunannya semacam seperti HIPMI itu. gitu. Iya, betul. Nah, kami itu kemarin baru dilantik. Jadi ketika pelantikan KAHMI, kami sebagai bidang pemberdayaan perempuannya juga ikut dilantik di sana. Dan kami semi otonom juga. Jadi ketika kami harus menghadiri acara di Gabungan Organisasi Wanita Kota Tasikmalaya. Kami punya bendera sendiri gitu dengan lembaga Forhatinya. Nah, kami mempunyai beberapa bidang, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, ada bidang kesehatannya juga. Kalau kami hadirkan semuanya, wah pasti berjejer banyak nih. Kang Sandi dirempuk gitu ya, betul. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang di kepengurusan yang lalu sudah kami lakukan. Ya, yang ringan-ringan saja sih sebetulnya mah, karena kami di sini banyaknya nih ya, ada ibu rumah tangga yang memang selepas menjadi mahasiswi itu sudah kami berkontribusi penuh menjadi ya di dalam negeri lah, di dunia domestiknya. Kami sangat mengapresiasi bagi alumni-alumni HMI Wati yang memang bergelut di dunia domestik saja. Dan kita tetap berkumpul dan bertemu di Forhati ini seperti itu. Dan ada gurunya juga, ada dosennya juga, dan dari berbagai multi talenta juga lah di internal Forhati ini. Nah, jadi kami itu biasanya ada kegiatan bulanan. Ya, baik itu kajian, mau wacana politik hayu gitu kan. Mau wacana keislaman hayu, karena memang kalau untuk urusan keislaman ya urusan saya dengan Allah, tapi tentunya dengan riungan-riungan yang ada, alangkah baiknya gitu kalau misalnya diisi dengan hal-hal yang baik juga, di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar gitu kan, itu lebih bagus. Nah, hal-hal yang ringan seperti itu yang sudah kami lakukan. Ya biasalah ibu-ibu mah ada arisannya, ada ngopinya juga hayu aja gitu. Dan biasanya ada momen-momen tertentu di setiap tahunnya yang memang untuk seorang perempuan itu bisa dijadikan momen yang menarik dan jangan sampai ketinggalan gitu momennya. Hari Kartini misalnya, Hari Ibu. Nah, untuk Hari Ibu itu kita rutin mengadakan bakti sosial, misalnya ke rumah panti jompo seperti itu. Dan di sana kita seperti balik gitu ke sepuh gitu ya. Kita harus mengingat jasa dan perjuangan mereka ketika mudanya seperti apa. Gening ayeuna dia sebagai nini, sebagai emak gitu, sudah jauh dari lingkungan domestiknya yang dulu memang dengan segala macam perjuangannya mereka sekarang terpisah dari keluarganya dengan berbagai macam alasan, dan memang dari berbagai latar belakang keluarga juga. Kita di Hari Ibu tersebut berangkat ke sana untuk memberikan ini loh, anggap saja saya sebagai anaknya, anggap saja saya sebagai cucunya gitu, supaya mereka terisi harinya di hari itu, khusus di Hari Ibu kami Forhati datang ke sana. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain juga yang pernah kami lakukan, termasuk kalau misalnya karena kami adalah anggota GOI juga, kami rutin baik itu setiap bulan atau ada kegiatan tahunan, kami ikut di sana. Dan insya Allah nih, dengan kepengurusan yang baru ini, fokus kegiatannya apa nih pengurus baru? Beberapa waktu ke depan, insya Allah nih ya, mohon doanya aja dari semua. Kita ingin mengadakan pendidikan administrasi kependudukan. Kenapa tuh? Karena memang kalau misalnya sekarang apalagi era digital, apalagi ibu-ibu lah ngincik ke kecamatan kah, ngincik ke disduk kah, itu kayaknya males gitu ya. Nah, maka kalau memang ada hal yang memudahkan kita di era digital ini, terobosannya seperti apa, kami pun belum paham sampai sana ya. Makanya diadakan kegiatan ini. Kita akan adakan baik itu teman-teman yang memang masih menjadi mahasiswi di Kohatika, di Kohati cabang dan lain sebagainya. Kemudian kami para anggota Forhatinya, berarti ibu-ibu ya. Kemudian dari umum pun, karena kita punya banyak relasi-relasi yang memang sama dari organisasi keperempuanan juga, insya Allah kita akan berdiskusi bareng di sana, cari ilmu bareng di sana. Mudah-mudahan
Bapak Kadis Dukcapilnya besok lusa bisa segera memberikan lampu hijau nih mengenai hal ini ya. Insya Allah, karena kemarin untuk wacana-wacana ringan sudah muncul gitu ya. Dan insya Allah nih ke depannya juga kita ingin kita tuh paham tentang keprotokolan. Jadi kalau misalnya mengadakan event, protokol seperti apa nih? Protokol yang memang gini loh. Kemarin tuh ada pelantikan ya. Siapa yang hadir, kemudian harus disambutnya oleh siapa di depan, bukan hanya sekedar ada penerima tamu, tapi di depan harus ada FO-nya dan lain sebagainya lah. Banyak istilah-istilah yang memang kayaknya mah saya juga ngeblank deh kalau harus dikupas secara lebih jauh gitu. Nah, kita tuh kan kalau dihadiri oleh wali kota, dihadiri oleh kepala dinas, atau dihadiri bahkan ke atasnya oleh gubernur. Penempatan kursinya seperti apa, itu ternyata nggak bisa sembarangan. Atau ternyata malah ada misalnya nanti ibu kepala dinas kah malah duduk di area paling belakang. Itu juga kan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kegiatan yang harus bukan mau memilah-milih mana yang bangsawan dan mana yang rakyat gitu ya. Tetapi di sini adalah ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, beliau diundang sebagai apa, apalagi nanti sambutannya seperti apa, ditempatkannya di mana, itu harus sangat jelas. Nah, maka dunia keprotokolan ini bukan hanya urusan Akang mandu acara dan saya sebagai narasumbernya. Kalau dulu kan yang namanya protokol udah ini sekarang pengajian nih malam Jumat, protokolna saha gitu kan. Terus Bapak Ajengana saha nu sumping. Oh, ternyata tidak hanya sampai sana ya. Apalagi untuk dunia MC dan lain sebagainya. Kita nge-greeting itu nggak bisa hanya sekedar, oh ini loh yang akan hadir. Tapi ternyata urutannya salah. Yang terhormatnya siapa, yang kami hormatinya siapa. Nah, itu hanya bagian kecil mengenai MC di dalam dunia keprotokolan. Maka ayo kita kupas tuntas mengenai hal ini, karena kalau di Forhati sendiri atau di HMI sendiri, untuk event-event seperti itu rutin gitu, ada kegiatan, ada acara, maka kita nggak boleh sembarangan mengadakan acara tersebut. Kita harus all out gitu. Bahkan tentang keprotokolannya sendiri, kita di internal harus memiliki maskotnya gitu. Siapa yang cocok jadi MC-nya, siapa yang cocok nanti kalau jadi motivatornya misalnya ya, dan siapa yang lihai untuk ini yang namanya menerima tamu itu nggak boleh sembarangan. Dia yang harus sangat paham, harus mempersilahkan kemana dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah dunia keprotokolan yang ingin kita kupas Forhati ya. Protokol itu kan memang ada unsur aspek strategis dan politis juga deh. Betul juga sih, ya? betul. Duduk berdampingan itu kalau di dunia jurnalis nih. Dunia jurnalis itu ketika ada nuansa misalnya kegiatan politik atau kegiatan pemerintahan, ini orang ini duduknya dengan siapa itu akan punya kesan tersendiri. Oh, dilihat dari mata publik dari luar. Dari kacamata potret foto atau kacamata luar itu akan bernuansa berbeda. Misalnya kalau ada A dan B yang sedang bersaing untuk kepentingan politik, kemudian menghadiri sebuah acara yang dalam dunia berita itu adalah sedang gontok-gontokan, kemudian bareng-bareng dia menghadapi acara, duduk satu meja. Itu kan kalau dalam dunia potret itu akan memberikan cerita yang berbeda. Memang itu protokolnya sangat menentukan. Meskipun tanpa copywriting atau tanpa caption. Tanpa caption. Potret itu ketika tersebar, ketika kita memotret dua orang yang sedang gontok-gontokan misalnya, calon itu kemudian momentumnya ketika tawa bareng, itu akan memberikan fakta atau image yang berbeda ke publik. Dan bisa jadi pencerahan bisa jadi pencerahan. Kalau di tim suksesnya bisa jadi mereka gontok-gontokan atau itu, bisa tapi ternyata negatif. Di atasnya mah bisa jadi negatif apabila misalnya dari 4 calon yang hadir, yang satu calon kursinya disimpan di pojok. Dari 4 orang. Sementara yang 3 berada di tengah. Itu akan menjadi paradigma negatif lagi. Bisa jadi misalnya ini kenapa kok ada sesuatu yang seperti calon nomor 4 itu bisa tidak dikehendaki sehingga disimpan di pojok. Padahal itu karena loss protokoler padahal. Bisa seperti itu persepsinya. Iya, memang protokol itu menjadi sangat penting, khususnya untuk menghadirkan para pejabat. Kita itu kadang
dunia jurnalis itu dipastikan bahwa orang-orang yang ada di depan dan di tengah itu adalah orang yang punya pengaruh untuk menghadiri kegiatan itu. Biasanya di wali kota, kalau yang yang mengadakan misalnya Kadisdik, berarti yang di samping wali kota itu tidak akan jauh dari Kadisdik. Di sana itu akan ada dewan, yang tidak jauh adalah komisi 4 misalnya. Di sampingnya siapa. Seperti itu. Oh iya, cocok juga ya. Dunia keprotokolan dengan kacamata wartawan. Kacamata wartawan itu sangat menentukan. Kita sering menghadapi seperti itu kan, orang-orang politik itu orang-orang yang paling pandai menyimpan emosinya. Di luar seperti gontok-gontokan, ketika bertemu kan dia bisa tertawa bareng untuk memperlihatkan bagaimana ke publik. Nah, kalau misalnya posisinya ketika gontok-gontokan itu dipisah terlalu jauh, tidak akan terjadi tawa bareng gitu. Iya. Fotonya agak jauh tuh. Iya, betul. Penting harus pintar-pintar ya. Iya. Dan harus pintar-pintarnya juga asistennya. Iya, betul. Untuk menghubungi kami penyelenggara acara. Iya. Bagus juga ini, tidak mengabaikan, udah melek protokoler nih ini, perhati ini. Tentu. Karena ternyata di keprotokolan ini bukan hanya urusannya tadi ya, kalau di tingkatan kampus ada wisuda, event-event besar seperti itu. Yeah. Kalau misalnya saya di dunia pendidikan, apakah itu ada perpisahan ataukah ada perayaan-perayaan apa yang terutama menghadirkan para pejabat, ataupun di lingkungan internal kami misalnya, atau kampus yang itu di bawah naungan yayasan nanti harus ditempatkan di mana dan lain sebagainya, itu lumayan ngaruh. Nah Teh, tadi ada protokoler, kemudian ada adminduk ya, kebutuhan adminduk. Ada lagi programnya? Insya Allah fokusnya mau atau itu? Mengadakan FGD juga. FGD tentang? Kita tuh sebagai perempuan harus teredukasi dalam hal politik. Nah itu. Jadi insya Allah sih untuk dalam waktu dekat ini, dan doakan saja mudah-mudahan hal ini juga bisa bisa rampung sampai hal-hal teknisnya di rapat internal kami, di rapat harian kami. Insya Allah kami pengurus harian akan memaksimalkan konsepan mengenai hal ini. Oke, FGD tentang politik, nanti politik khusus kita bahas. Aduh, ada sesi selanjutnya ini Teh. Oke. Ini satu pertanyaan Teh. Boleh. Teteh kan aktivis ya, merintis karir di aktivis dari HMI gitu ya. Pertanyaannya, kenapa perempuan harus menjadi aktivis? Kenapa perempuan harus menjadi aktivis? Itu mah peluang kalau menurut saya Teh, bukan. Menurut saya Maya bukan keinginan kita dan bukan bukan ambisi sebenarnya mah. Jadi gini loh, kita tuh kan sebagai mahasiswa itu hidup di lingkungan kampus, di internal pun kita mempunyai peluang, apakah itu menjadi ketua BEM ya, Presma, itu bisa juga, atau misalnya ketua himpunan jurusan, itu juga bisa. Kebetulan saya waktu itu juga pernah pegang di himpunan mahasiswa jurusan PAI di STAI Tasik gitu ya. Nah, jadi ketika memang di internalnya kita punya peluang-peluang seperti itu, kenapa tidak ada peluang di eksternal pun ya diambil. Kita bukan semata-mata kita ingin jadi anggota HMI waktu itu. Tetapi di mana kita menjadi seorang mahasiswi, kita nggak boleh puas dengan ilmu yang ada di internal kampus saja. Tapi apa yang ada di organisasi ekstra juga ya kita ambil. Karena di sana kita bisa lebih banyak wawasan, kajian-kajian filsafat meskipun kita liar gitu ya. Tapi di HMI selalu rutin mengadakan kajian-kajian seperti itu. Nah maka menjadi seorang aktivis itu baik dulu sebagai mahasiswa ataupun sekarang kita masih terhimpun dalam satu forum yang sama, ya kita ambil saja gitu. Kita ikuti, kita jalani, dan memang
insya Allah lah kalau di Forhati mah nggak terlalu banyak gesekan-gesekan untuk saya pengen jadi ketuanya untuk seperti itu. Tapi kalau misalnya besok lusa ternyata adik-adik kami para kader akhirnya masuk ke Forhati dan mereka saling berkompetisi untuk menjadi ketua, tentu kita akan dorong, kita akan bantu mereka untuk bisa tetap eksis, untuk bisa tetap berkontribusi di forum kita sendiri ataupun di dunia nyata ya, yang tadi saya bilang dunia kampus kah, dunia pendidikan yang sedang saya pegang sekarang, itu adalah dunia nyata yang dua-duanya harus kita kontribusi di sana, seperti itu. Jadi yang namanya menjadi aktivis itu bukan satu ambisi, tetapi itu adalah memang peluang yang ada yang bisa kita raih. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa itu tidak ingin jadi ketum Kohati cabang di tahun 2007 gitu ya. Yeah. Tetapi kita tuh punya prinsip kayak gini. Kita menjadi anggota HMI waktu itu, kemudian latihan khusus Kohati pun ditempuh. LK1 basic trainingnya udah ada, LK2 di HMI, LKK ada. Semuanya diikuti. Adapun nanti ketika ujungnya kami berpeluang untuk menjadi ketua umum Kohati cabang Tasikmalaya yang ex officio sebagai bidang pemberdayaan perempuan di HMI cabangnya, itu bukan lagi soal ambisi harus mengejar ketua lalu pelatihan formalnya baru kita tempuh. Tidak seperti itu. Jadi jenjang perkaderannya itu harus ditempuh dulu dari awal. Adapun kesananya ternyata ada kekosongan yang harus kita isi, sertifikat, ijazahnya gitu ya. Kalau di pendidikan yang ada di HMI LK1, LK2-nya itu sudah tersedia sebagai persyaratan, tuh sudah tinggal masuk lagi gitu. Bukan harus ketika kita ada peluang menjabat sebagai ketua baru kita bingung. LK2-nya kita belum nih. LKK-nya belum nih. Udah gugur jadi tersisihkan gitu karena prosedurnya harus seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Jadi apapun yang ada di hadapan, peluang-peluang strategis ya dan politis itu bukan dipikirkan bagaimana cara menempuhnya, tetapi itu adalah peluang yang bisa kita ambil karena persyaratan dan prosedurnya sudah kita miliki, seperti itu. Oke, baiklah Teh pandangannya. Terima kasih nih. Sama-sama. Kita sudah berada di ujung perbincangan. Iya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana karena akan ada segmen 2. Jangan lupa untuk subscribe podcast Radar Tasik Podcast ini. Terima kasih Teh Anissa. Sama-sama. Kita akan membahas tentang politik berikutnya. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.